Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari berdoa. Tuhan, kami ingin memahami pikiran-pikiran-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami, biarlah Engkau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, agar firman-Mu dapat mengambil bagian dalam perjalanan hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 23b sampai 33. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Ia sujud di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Namun Petrus menegakkan dia sambil berkata, "Bangkitlah, aku pun hanya manusia saja." Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang telah berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Namun, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba, ada seseorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Karena itu, suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu, dan engkau baik sekali mau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita di saat ini, saudara, meruntuhkan rasa superior. Saudaraku, perjumpaan Petrus dan Kornelius merupakan sebuah kisah yang mempertemukan dua rasa superior menjadi setara karena Injil. Kedua orang ini sama-sama memiliki tradisi yang membuat mereka menonjolkan sebuah nilai tertentu. Petrus sebagai orang Yahudi hidup dengan perasaan bahwa kuasa penyelamatan Allah hanya berlaku bagi orang Yahudi saja. Bahkan rasa superior Yahudi ini menganggap orang lain najis. Perasaan ini bahkan terus membayangi Petrus hingga ia tiba di rumah Kornelius, perwira Italia itu. Di sisi lain, Kornelius juga memiliki kebiasaan tertentu dalam hidupnya yang menempatkan kaisar sebagai yang layak disembah. Kebiasaan itu ia lakukan ketika berjumpa dengan Petrus dan langsung menyembahnya. Ia terbiasa menganggap ada manusia yang superior
Saudara, Tuhan berkarya meruntuhkan rasa superior dalam diri Petrus dan Kornelius. Perjumpaan yang dirancang sendiri oleh Allah itu menjadi perjumpaan yang menyadarkan mereka bahwa Injil keselamatan berlaku bagi semua orang. Petrus menemui Kornelius dengan kesadaran baru bahwa Allah berkenan menyelamatkan semua bangsa. Kornelius menyadari pula bahwa hanya Allah yang patut disembah. Kita belajar dua hal yang sangat baik. Pertama, dari Petrus kita belajar bahwa Injil keselamatan membuat kita mampu menerima siapa saja. Injil keselamatan membuat kita mampu menjangkau siapa saja. Injil meruntuhkan rasa lebih baik dari orang lain. Semua orang dikasihi Allah. Karena itu kita patut pula mengasihi semua orang dengan tekun, memberitakan keselamatan itu kepada semua orang. Kedua, melalui Kornelius mengajarkan kita bahwa tidak boleh ada orang yang kita nilai dan tempatkan sebagai yang layak disembah. Kita dapat saja menghargai orang lain karena tugas dan perannya yang besar, tetapi bukan untuk menyembahnya. Belajarlah kepada Petrus dan Kornelius yang mampu menerima kehadiran Allah yang meruntuhkan rasa superior mereka. Dan lihatlah, pada akhirnya Injil sungguh-sungguh membawa nilai kesetaraan saudara yang menyejukkan dan penuh damai sejahtera. Mari saudaraku, kita menikmati keselamatan dalam Yesus Kristus bersama dengan semua orang tanpa ada rasa superior. Kita menikmati kasih karunia Tuhan dengan indah sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah kasih-Mu akan terus nyata bagi kami semua. Engkau menolong orang tua kami dalam usia indah agar mereka selalu bersukacita di dalam Tuhan, sehat, bahagia. Engkau berkati pekerjaan kami, dan kami percaya damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Tuhan, ada banyak sukacita yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Sukacita karena merasakan berkat-Mu, sukacita lewat pekerjaan, pendidikan, pertambahan usia. Sempurnakan rasa sukacita kami, biarlah semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Tetapi juga kami merasakan ada saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Ada yang bergumul karena duka, hiburkan. Ada banyak persoalan yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, sehingga kami akan teguh menghadapi setiap pergumulan yang ada. Tuhan, tuntun dan sertailah semua hamba-hamba-Mu yang melayani dengan penuh kasih, agar mereka melayani dengan penuh kebahagiaan. Berkati pemerintah kami, agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Berikanlah damai sejahtera-Mu di negara kami, agar kami hidup dalam suasana kondusif. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Tuhan peliharakan mereka, berkati mereka, agar mereka selalu terberkati dengan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Kami membawa seluruh hidup kami hanya kepada-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini boleh mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat, tetap kuat dan teguh menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.